masyarakat kita ini sudah terbuka. Yang tadinya berpikir bahwa kalau saya lulus sekolah, saya akan kerja di pabrik. Masyarakat kita tuh kan mindsetnya seperti itu, dan ternyata sekarang berubah. Yang itu mereka pingin menjadi pengusaha sendiri. Keinginan kita tuh semua pelaku usaha itu pinginnya naik kelas. Kita juga ingin memberitahu ke dunia gitu loh, bahwa Kabupaten Serang itu bukan hanya gerabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini kita bakal ngobrol dengan Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Selamat sore Ibu. Sore. Ya, ini adalah Ibu Sinta Silvian Harjani, Bu ya. Ganti nama saya. Siapa aslinya? Sinta Asfilian Harjani. Oh iya. Kepelicut. Nggak apa-apa. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Terima kasih nih Bu udah menyempatkan datang ke Banpos di tengah kesibukan. Ini juga habis rapat Bu ya? Iya betul. Ya jadi ngurusin Dinas Koperasi UMKM itu kan lebih banyak disorot itu terutama masalah koperasi dan UMKM-nya kan, karena kan ya grassroots-nya banyak di situ ya Bu. Betul. Tapi kalau ngelihat kondisi di Kabupaten Serang tuh UMKM-nya seperti apa sih? Kalau kita ngomongin UMKM itu seru. Kenapa saya bilang seru? Bermacam-macam orang, bermacam-macam produk, dan bermacam-macam cerita. Kenapa saya bilang gitu? Jumlah UMKM Kabupaten Serang itu kurang lebih 48.000, luar biasa kan? Dengan jumlah masyarakat Kabupaten Serang itu 1.600.000. Kita nyebut 48.000 itu belum dia karyawannya, ya kan gitu kan? 48.000 yang didominasi itu 70%-nya adalah kuliner. Nah, gitu kan. Sisanya anyaman, handcraft dan lain-lain, gitu kan. Nah, UMKM Kabupaten Serang itu kita bilangnya masih dalam skala usaha mikro. Nah, kenapa usaha mikro? Karena dia itu omsetnya di luar aset kurang dari 1 miliar. Artinya pendapatannya masih di bawah 1 miliar. Jadi masih harus binaan kita. Dan itu kita pelaku usaha mikro kita itu karena memang sesuai dengan tupoksi dan kewenangan untuk tingkat kabupaten bahwa kita itu baru membina sampai dengan pelaku usaha mikro. Kalau sudah kecil itu sudah milik dari provinsi kewenangan. Tapi nggak mungkin kita kalau misalnya masih masyarakat kita ya tetap juga kita tetap akan bantu, gitu kan. Jadi keinginan kita tuh semua pelaku usaha itu pengennya naik kelas. Naik kelasnya itu artinya dia bisa ke kecil gitu kan. Jadi bisa membantu yang lain seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin pelaku usaha mikro atau UMKM Kabupaten Serang itu menyebar di 29 kecamatan kita, 326 desa itu semua punya pelaku usaha mikro. Nah, itu yang akhirnya Dinas Koprindak itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi selain kita antar lintas vertikal, kita juga tingkat OPD kita bekerja sama, dan juga kita tingkat universitas maupun ormas-ormas kita bekerja sama. Oleh karena itu banyak sekali ormas-ormas yang yang memang di lingkup pelaku usaha gitu, usaha mikro, banyak sekali seperti itu sih. Gitu. Nah kalau bicara tadi jumlah 48.000 itu ya, dibanding dengan jumlah penduduk, itu kalau secara rasio itu sebenarnya udah ideal belum sih? Kalau dibilang ideal, sangat ideal. Karena kan kita hitungannya itu hanya yang terdaftar sebagai pemilik, yang sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Ini kita kan punya target. Dinas Koperindak itu punya target IKU kinerja, di mana setiap tahun itu kita punya targetnya yaitu 200 pelaku usaha baru atau wirausaha baru. Artinya bertambah terus. Artinya ya
ini yang tadinya dia karyawan mungkin dia akan menjadi pengusaha gitu kan, itu dari situ akan berkembang terus. Jadi kalau kita bilang ideal, sangat ideal. Artinya apa? Dan yang kita lihat bahwa setiap tahun tuh ternyata target kami yang tadinya 200 usaha itu selalu melebihi ekspektasi. Artinya apa? Itu tercapai. Bahwa masyarakat kita ini sudah terbuka. Yang tadinya berpikir bahwa kalau saya lulus sekolah saya akan kerja di pabrik. Masyarakat kita tuh kan mindsetnya seperti itu, dan ternyata sekarang berubah. Yang itu mereka pingin menjadi pengusaha sendiri. Kan kalau menjadi bos sendiri lebih bangga kan, daripada kayak saya kan jadi anak buah gitu kan. Maupun saya sehebat apapun saya masih punya pimpinan. Tapi kalau kita jadi bos, wah, kita bisa memutuskan, gak ada yang marahin seperti itu. Nah itu yang udah berubah. Artinya secara sebenarnya jumlah UMKM yang disebutkan 48.000 tadi itu kan berdasarkan data dari NIB tadi ya. Iya, betul. Yang sudah terdaftar. Artinya kan di skala mikro pelaku-pelaku usaha itu kan masih banyak tuh yang belum sadar mendaftarkan usahanya. Artinya kan sebenarnya mungkin bisa lebih banyak ya. Bisa lebih banyak. Jadi kemarin kita sudah melakukan pendataan yang pendanaannya langsung dari APBN melalui provinsi. Itu kita bekerja dengan enumerator. Itu yang tercatat yang belum diverifikasi oleh pusat itu hampir sampai 54.000. Tapi karena kami belum bisa mempublikasikan 54.000 itu karena belum disahkan. Tetapi untuk data yang sudah sah by name by address itu yaitu jumlahnya 48.000. Sehingga kami hanya bisa mempublikasikan saat ini data tahun 2024 masih berjumlah 48.000. Tapi yang kami dapat kemarin dari tim lapangan itu sudah sampai 54.000. Artinya itu sudah sangat luar biasa itu. Jadi pertumbuhannya sangat signifikan. Artinya pelaku realnya itu lebih besar daripada data yang dikumpulkan. Benar. Cuma masalahnya kan di Kabupaten Serang itu bukan cuma di Kabupaten Serang sih sebenarnya. Secara umum kan persoalan UMKM itu kan yang saya dulu sering tulis itu soal manajemen, soal modal, sama soal pemasaran. Betul. Kan di situ tuh. Nah, gimana nih Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Serang ini mengatasi persoalan-persoalan itu di para pelaku usaha? Nah, ini nih selalu permasalahan. Memang kalau kita ngomongin UMKM itu selalu ributnya itu. Masalahnya itu aja. Nah, yang pasti itu menjadi masalah kita semua. Kalau kenapa saya bilang kita semua, nggak bisa. Presiden pun udah ngomong dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang Pak Prabowo itu sudah menekankan bagaimana ini kita UMKM itu selalu seperti itu kan. Coba kita kenapa UMKM, karena itulah tumbuhnya perekonomian. Kita bertahan karena kemarin UMKM kita ada. COVID kemarin. Pada setelah pasca COVID itu yang bertahan itu UMKM, malah yang maju UMKM. Banyak perusahaan-perusahaan besar gulung tikar, tapi UMKM kita tumbuh. Makanya UMKM sekarang banyak cara, Pak. Banyak cara yang terkait misalnya tadi permasalahannya. Kalau manajemen, kita selalu buat pelatihan untuk manajemen. Kita baik secara online dan kita maupun pelatihan secara online maupun ketemu gitu ya secara face to face gitu kan. Kita juga keliling door to door karena kita benar-benar punya tangan kanan kita itu sampai dengan tingkat desa, Pak. Jadi kita tuh sudah bekerja sama dengan ormas-ormas, banyak sekali ormas-ormas yang bekerja sama dengan kita untuk membantu pembinaan ke pelaku usaha mikro. Jadi bagaimana untuk keuangannya, misalnya sekarang ini target kita tuh untuk keuangan itu kita keuangan digital. Jadi gimana untuk UMKM kita itu agar dapat mendapatkan kris gratis gitu kan. Dan itu yang memang sudah ditekankan oleh Bank Indonesia agar bagaimana sudah memperkenalkan uang elektronik gitu kan, pembayaran juga secara elektronik. Oleh karena itu kita bantu mereka untuk mendapatkan kris gitu kan, kris secara mudah dan gratis. Nah itu seperti itu. Nah itu untuk manajemennya, bagaimana pengelolaan untuk keuangan akuntansinya kalau yang sudah berkembang itu kita bantu, Pak. Kita kan sudah punya grade. Misalnya kalau yang masih baru, bagaimana kita bantu dia dulu, terutama untuk bagaimana mendapatkan perizinannya dulu gitu kan, izinnya dari NIB, PIRT.
Sampai misalnya dia kalau sudah canggih lagi, udah maju lagi ke BPOM gitu kan. Nah itu kita bantu untuk di perizinan. Lalu kita bantu juga bagaimana mereka untuk pemasaran. Pemasaran sekarang ini lagi heboh-hebohnya, kita mah jujur saja. Sekarang ini banyaknya itu di e-commerce, media sosial. Wah, saya nggak bisa nyebut itu. Kalau udah media sosial, ibu-ibu itu udah deh namanya TikTok gitu kan, Shopee, wah, dan segala macam itu lagi tren sekarang. Ini kita bantu UMKM kita bagaimana menjual melalui media sosial ataupun e-commerce gitu kan. Karena itu yang sekarang, daripada buka toko, lebih baik di rumah kita live jualan, itu lebih laku. Dan ternyata itu lebih efektif saat ini gitu kan, dengan produk-produk pemasaran. Nah ini yang sekarang kami tupoksi dan menjadi salah satu poin khusus yang kami lagi incar buat untuk seluruh pelaku usaha UMKM. Bagaimana menjual secara digital. Tapi kami tidak juga tutup tetap gitu kan. Kami melakukan pemasaran secara offline gitu kan. Kami melakukan pameran-pameran, pameran lokal yang dilakukan di Kota Serang sendiri, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, maupun kami ikut secara nasional. Kita ikut misalnya pada saat acara APKASI, Dekranasda, ataupun Inakraf, atau T secara ekspor. Lalu kami pertemukan kalau kita sebut itu benchmarking ya. Benchmarking kita temukan dengan investor-investor, dan alhamdulillah dari situ berkembang. Kita temukan mereka, kita bantu mereka dari bagaimana mereka membuat proposal, bagaimana mereka bisa menarik investor itu ketika berbicara, ketika acara-acara event, itu kita bantu mereka semua. Jadi sampai ke sana. Jadi permasalahan untuk pemasaran itu sebenarnya sudah bisa kita atasi dengan dibantunya dengan zaman sekarang yang sudah canggih, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau untuk permasalahan permodalan nih, gitu kan, sebenarnya dari pusat sendiri, dari Pak Presiden gitu kan, itu sudah membuat keputusan untuk ngebantu para pelaku UMKM. Dari perbankan sendiri ada yang malah sampai bunga 0%. Banyak sekali perbankan yang sampai bunga 0%. Jadi untuk UMKM sudah pasti bunganya itu pasti lebih kecil. Gitu kan. Ini sebenarnya sudah dibantu. Tinggal UMKM-nya sendiri mengupgrade. Dia mau berkembang apa enggak gitu kan. Tapi kita juga dari pemerintah daerah nggak menutup kemungkinan. Kita juga karena keterbatasan anggaran, karena kan kita juga tidak bisa fokus ke UMKM. Kita masih ada dunia pendidikan, dunia kesehatan yang menjadi prioritas kita. Sehingga memang untuk UMKM apalagi dengan jumlah yang sangat banyak, dan kalau kita ngomong permodalan nggak bisa jumlah 1000-2000 kan, jadi kan seperti itu, artinya kan banyak. Nah artinya ya, tapi kami tidak menutup. Jadi kita menggunakan skala prioritas. Yang mana nih yang bisa kasih modal? Biasanya kita permodalan yang memberikan bantuan alat, ataupun seperti ini nih, produk-produk gini kita bantu dalam bentuk packaging. Karena jujur aja, pasti kan bapaknya kalau ketemu nih lagi misalnya di suatu toko atau store gitu kan, ketemu barang yang sama jenisnya, misalnya makanan keripik singkong gitu kan, wah ini keripik singkong, tapi kan pasti kita ngeliat, wih yang ini packagingnya lebih bagus, wah izinnya udah ada. Nah pasti kan kita memilih di situ. Nah ini kita bantu bagaimana mendapat menjadi sesuatu produk yang menarik gitu kan, catching lah gitu kan, dengan wah bagus tempatnya, lalu penyimpanannya bisa tahan lama. Nah ini seperti itu, selain rasa yang kita utamakan. Orang cenderung akan memilih barang tuh dari pandangan pertamanya dulu. Bener kan, kita manusia juga gitu kan. Tapi kalau itu bicara soal kemajuan zaman tadi itu kan, dengan sekarang banyak sektor UMKM atau usaha mikro ini yang beralih ke lebih banyak di penjualan melalui jejaring ya, melalui website segala macam, atau melalui platform-platform di online itu. Nah di Pemkab sendiri memfasilitasinya seperti apa itu supaya para pelaku UMKM itu bukan hanya melek digital secara ini, tapi bagaimana supaya platform-platform tadi itu bisa lebih maksimal dimanfaatkannya? Nah ya kita akan latih dan kita membantu membina hubungan juga, kita bantu. Misalnya gini, kita juga sudah bekerja sama dengan, balik lagi,
kita selalu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dengan universitas-universitas, perguruan tinggi gitu kan, dengan organisasi-organisasi masyarakat kita kerjasama untuk mereka menjadi keluarga asuh, orang tua asuh gitu kan. Kita seperti itu bentuknya. Jadi untuk mereka bagaimana mereka bisa bertahan gitu kan. Jadi kita cari-cari orang-orang tua asuh. Orang tua asuh untuk bagaimana mereka bisa selain ngebina untuk tetap bertahan di penjualan secara era marketing, tapi mereka juga bisa berjualan ikut serta ke store mereka di orang tua asuh gitu. Makanya contoh nih, kita misalnya produk unggulan kita yang selalu kita latih di tiap tahunnya, contohnya di anyaman gitu kan. Dan sekalian ini dulu awal-awal anyaman kita lebih, masyarakat kita tuh kenal dengan hanya bambu gitu kan. Ternyata sekarang di pangsa Eropa, pangsa dunia Eropa, Asia gitu kan, Amerika, ternyata tuh lagi heboh-hebohnya dengan eceng gondok. Yang dimana kalau di Serang ini dibuang jadi bahan limbah, jadi bahan yang tidak berguna. Ternyata di luar itu lebih luar biasa produknya dimanfaatkan. Nah kemarin padahal secara pemanfaat anyaman sama aja dibentuknya. Nah kemarin kita upgrade nih pengrajin-pengrajin kita untuk bagaimana tidak meninggalkan bambu, tapi dia juga menggunakan unsur produk yang lain, misalnya hanya eceng gondok. Dan nanti kita bantukan benchmarking tadi. Dengan kemarin kita sudah bekerja sama dengan Naturalan yang perusahaannya sudah skala ekspor sampai luar, dan kita alhamdulillah siap menjadi orang tua asuh untuk para pelaku anyaman di Kabupaten Serang. Siap menerima produk tapi harus standar mereka. Nah seperti itu contoh-contohnya. Jadi biar bertahan. Karena gini, pelaku UMKM itu nggak bisa untuk jadi pengusaha. Dia pengrajin, tidak bisa menjadi marketing. Jadi harus berbeda. Jadi itu yang sekarang kami lagi tekankan. Cukup mereka berinovasi, cukup mereka membuat produk. Nanti yang untuk memasarkan cari. Misalnya kalau skala kecil, keluarganya lah. Anak kecil sekarang jago-jago untuk bisa pasarkan gitu kan. Bagaimana mereka menggunakan media sosial, bagaimana mereka menggunakan e-commerce. Anak-anak sekarang udah jago. Jadi bisa melibatkan anggota keluarga gitu kan untuk memasarkan. Nah untuk misalnya yang membuat produk, ya udah buat produk. Bagaimana produk ini yang tadinya hanya original, ada tambah rasa. Nah itu biar mereka itu, jangan suruh mikirin pemasaran seperti itu. Jadi harus punya tupoksi yang berbeda-beda. Karena kayak saya, belum tentu saya jago misalnya suruh nganyam. Tapi kalau saya disuruh masarin, saya mungkin lebih bisa. Nah kan gitu, orang punya sesuatu yang berbeda-beda gitu. Kelebihannya masing-masing ya. Iya begitu. Iya. Tapi di Kabupaten Serang sendiri kan kalau saya ngelihat di sisi kerjasama tadi, bukan cuma soal pemasaran ya, terutama soal permodalan lah. Selain tadi kan mungkin ada skema-skema kredit yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Kalau saya ngeliat daerah lain itu kan mereka bisa menggandeng perusahaan melalui dana CSR atau apa, membuat sebuah lembaga inkubasi lah buat para pelaku UMKM itu. Kalau di Kabupaten Serang kayak gimana itu? Oh itu sudah berjalan. Alhamdulillah sudah berjalan di kita. Bukan hanya di industri, tapi juga di perbankan juga sudah mengeluarkan beberapa tahun ini CSR untuk para pelaku usaha UMKM gitu. Selain mereka memberikan kredit, mereka juga memberikan CSR. Itu udah beberapa perbankan yang sudah berjalan. Dan untuk perusahaan sendiri biasanya dia ada yang berada di wilayah mereka gitu. Contohnya di Serang Timur ini ya, yang perusahaan besar yang kita tahu di Serang Timur itu kan seperti contoh Indakiat. Itu langsung tuh ke masyarakat sekitar. Contohnya yang dia akan menilai, mengupgrade itu sudah banyak yang UMKM kita akhirnya pada naik kelas. Contohnya yang di Anyaman di Desa Tegalmaja itu sampai sudah ekspor saat ini. Nah itu karena dibantu juga oleh CSR dari Indakiat atau yang dari misalnya dari Nikomas dan lain-lain, itu sudah jalan. Dan itu tergantung dari wilayah masing-masing untuk CSR itu diserahkan. Jadi itu sudah berjalan
gitu. Artinya diserahkan ke perusahaan ya, bukan oleh sebuah lembaga yang dilembagakan lah gitu. Kalau lembaga CSR tuh setiap pemerintah daerah udah ada. Cuman biasanya mereka kan memang sudah diwajibkan dari pusat untuk membantu pelaku usaha yang ada di sekitar mereka. Dan itu ternyata sudah dijalankan. Hampir rata-rata, hampir sebagian besar itu kalau perusahaan besar itu sudah dijalankan. Dan itu biasanya menginformasikan ke kami, walaupun tidak ada izin ke kami, tapi kami sangat senang sekali karena secara otomatis itu kan ngebantu tupoksi kami, membantu kerja kami pemerintah daerah bagaimana untuk permasalahan-permasalahan, pemodalan dan lain-lain itu bisa dibantu oleh perusahaan-perusahaan besar seperti ini gitu. Menggembirakan sih kalau artinya sudah melek ekspor segala macam gitu kan. Tapi kan di Kabupaten Serang juga ada beberapa produk yang sebelumnya tenar banget gitu kan, dan sudah banyak juga diekspor kayak gerabah gitu kan. Tapi sekarang kayaknya gerabah itu bukan jadi andalan lagi Kabupaten Serang ya. Kalau dibilang gerabah bukan andalan salah dong. Kita bangga. Jadi gini, malah sekarang gerabah itu karena sudah eksistensinya sudah tinggi, jadi nggak kelihatan. Kenapa? Kita kan sekarang lebih kita kan punya gerabah sudah terkenal nih. Gerabah-gerabah Kabupaten Serang itu sudah terkenal. Sampai dengan Bali pun kan ada kita di store-nya, pembuatannya, workshop-nya itu udah ada di Bali. Wah, nanti mesen di Bali, pembuatan di sini, kirimnya pun dari sini. Itu kan seperti itu, dan paling kita tinggal pasar-pasarkan lah saja. Istilahnya eksistensi dia tetap bertahan, tapi kan kita tidak bisa mengindahkan untuk produk-produk unggulan yang lainnya. Yang saya bilang lagi, ini anyaman lagi tren di dunia. Kita juga ingin memberitahu ke dunia gitu loh, bahwa Kabupaten Serang itu bukan hanya gerabah. Kita punya anyaman, kita punya kuliner, kita punya dunia-dunia yang lain. Ya, kita ingin membangkitkan, kan dulu heboh banget di tas di Kadugenep, Kecamatan Petir, itu kan luar biasa tuh, sampai dulu banyak yang belajar dari Jepang dan lain-lain. Nah, itu kita ingin tumbuhkan kembali. Kan banyak sekali. Nah, itu sekarang tetap kami fokus ke gerabah karena tiap tahun kami ada memang khusus gerabah, karena gerabah itu adalah satu produk unggulan di Kabupaten Serang. Kami mengupgrade pengrajin-pengrajinnya. Jadi jangan hanya membuat besar-besar itu, tapi membuat produk-produk yang sekarang ini lagi diincar. Karena apa? Kita kan sekarang lagi menjamur kafe-kafe kan. Nah, kafe-kafe itu sekarang kita lagi fokus bagaimana menggunakan gerabah. Nah, itu. Jadi gerabah-gerabah itu bukan hanya gentong-gentong yang orang-orang kenal, sekarang sudah macam-macam. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan. Jadi tetap orientasinya ke pasar ya itunya, mindsetnya. Sekarang bagaimana tren saat ini. Karena kalau misalnya kita hanya fokus ke yang lama, yang lalu-lalu, ya itu kan udah seni yang berbeda. Sekarang anak-anak zaman sekarang ini udah beda. Kalau kita mungkin yang seperti tradisional, unik gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak sekarang pasar itu udah nggak akan bisa didapat gitu. Demand-nya nggak ada ya kalau sekarang itu kayak gitu. Cuma kalau ngelihat tadi banyak sekali perkembangannya, termasuk kalau saya sih kan lebih sukanya nyebut UMKM itu sebenarnya ekora kalau saya, ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Dan bisa bertahan di saat COVID segala macam gitu kan. Dan itu sebenarnya sumbangsih terhadap pembangunan daerah itu di Kabupaten Serang seperti apa sih saat ini? Sangat kena dong. Dengan adanya UMKM, pelaku usaha, dia membantu kita untuk apa? Coba dipikirin deh. Pengangguran terbesar adanya di mana? Di Kabupaten Serang, tingkat pengangguran terbuka kita kan. Nah, dengan adanya UMKM tersebut, dia ngebuka peluang usaha. Jadinya peluang usaha, artinya apa? Terseraplah tenaga kerja yang ada di dekat rumah mereka. Gak mungkin dong dia nyari pekerjanya dari luar daerah. Pasti karena dia terbatasnya modal, sehingga masyarakat sekitar dulu yang ada di sekitar mereka memanfaatkan akamsi kalau itu. Jadi kan ini akhirnya apa? Ekonomi masyarakat akibat adanya tumbuhnya pelaku usaha baru naik. Yang tadinya dia pengangguran, dia bekerja. Yang tadinya dia ekonominya yang di bawah, dia akhirnya naik. Nah, seperti itulah. Jadi sangat terbantu. Tapi kalau Kabupaten Serang itu ini enggak sih memberlakukan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sentra-sentra gitu? Ada nggak? Kita memang ada yang kita sebut sentra. Cuman memang belum terfokus karena belum dipetakan banget. Karena memang bukannya bagaimana ya? Karena Kabupaten Serang ini saya bilang unik. Kan karena kita sudah terkenal dengan industrinya.
ya kan? Serang Timur dengan apa? Padat karya dan Serang Barat dengan padat modal. Jadi sentra kita sudah terkenalnya seperti itu. Tapi untuk pelaku usaha mikro memang kita juga sudah memetakan gitu kan. Misalnya contoh yang tadi bilang kan di tas itu, oh di wilayah Serang Timur seperti Petir, Cikesal. Nah itu masuk tuh. Itu sudah mulai berkembang tuh, tas-tas, persepatuan itu udah main. Misalnya kita sudah peta-petakan seperti itu. Misalnya daerah untuk batik pun situ kita ada, Serang Barat kita ada, Serang Timur kita ada, itu kita sudah bagi supaya apa, untuk pemerataan itu sudah ada. Gitu. Iya, kayak kan sebenarnya banyak tuh yang kalau dulu tuh saya ngeliat ada sentra emping, sentra apa gitu kan, termasuk sentra gerabah kan di Bumi Jaya itu kan. Nah, tapi berarti sekarang kan berdasarkan keinginan masyarakat kan, pertumbuhannya bukan berdasarkan pengkotak-kotakan, di sini harus bikin ini, di sini harus bikin ini gitu ya. Iya. Karena nggak bisa kita pemerintah daerah itu memaksakan. Paling tidak kita membukakan pintu, karena semua itu tergantung dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya nggak mau ya susah juga kita pemerintah daerah maksakan kita paksakan sendokin terus kita suapin terus, itu akan susah. Tapi kalau keinginan dari masyarakatnya itu yang akan lebih mudah untuk kita membantu. Itu akan mereka lebih berkembang daripada kita biasa nyuapin aja. Itu lebih bagus. Nah, di zaman pemerintahan baru ini kan ada 2 kebijakan sebenarnya dari Pak Prabowo ini yang menyentuh UMKM. Pertama ini soal penghapusan utang UMKM ya. Nah itu gimana sih? Saya tuh masih kurang itu, teknisnya di Kabupaten Serang tuh kayak gimana itu? Nah ini yang belum turun dari pusat. Kami sebenarnya senang banget nunggu ini. Ini yang selalu ditunggu-tunggu, yang UMKM juga tadi kita dari pengrajin juga datang batik, tadi kita bahas itu. Bu, ini gimana terkait hutang-hutang UMKM yang katanya dihapuskan, bunga tidak ada dan lain-lain. Kita lagi nunggu regulasi dari pusat itu seperti apa. Nanti kalau sudah ada kita akan bicarakan. Ini yang akan kita informasikan ke para pelaku UMKM seperti apa. Saya yakin pemerintah itu pasti pro ke masyarakatnya, terutama masyarakat lebih yang kecil ya. Pasti targetnya adalah pelaku usaha mikro. Karena itu tumbuhnya awal-awalnya seperti itu kan istilahnya. Jadi saya belum bisa menjawab statement ini karena apa? Ini kita lagi nunggu aturan di atas. Seperti apa sih, mau seperti apa sih pusat ini, lalu ke daerah seperti apa. Nah, itu kita lagi nunggu. Belum ini ya, padahal pemerintah tuh nargetin Januari ini sudah realisasi. Iya, cuman kita belum ada himbauan, belum ada aturan regulasinya seperti apa. Nah, itu kita lagi nunggu. Apakah langsung ke perbankan ataukah langsung melibatkan pemerintah daerah? Nah, itu kita nggak tahu. Setahu saya sih itunya di Himbara ya, himpunan bank pemerintah itu katanya realisasi mulai Januari ini ada 2 tahap, termasuk nanti di Maret juga ada realisasi lagi setelah dievaluasi yang tahap pertama tadi. Tapi dampaknya terhadap sebenarnya para pelaku ekonomi atau usaha mikro di Banten itu emang mengalami kesulitan ya berusaha dengan perbankan ini sehingga terjadi kredit macet atau segala macam gitu. Ya, jadi kan permasalahannya itu kan sebenarnya kan itu yang saya bilang tadi kan, bahwa pelaku usaha mikro ini nggak bisa dijadikan satu dengan marketing gitu kan. Seharusnya dia berfokus pada pembuatan produk, bagaimana menambah jumlah produk dan bagaimana mempertahankan produk. Nggak bisa dia ngurusin manajemen dengan keuangan. Seharusnya kan ada yang berbeda. Ujung-ujungnya yaitu tadi gitu kan. Di sini terhambat. Nah, itu yang akhirnya menjadi permasalahan di keuangan. Jadi dia tidak bisa memanage gitu kan, memanage bagaimana antara pengeluaran dan pendapatan. Akhirnya kadang-kadang nggak balance sehingga dia lupa akan adanya di sini perbankan, uang ini dipinjam loh, ada pinjaman gitu kan, uang dingin nih katanya kan. Ini yang susah nih. Pakai dulu deh katanya. Pakai dulu kan. Nah, yang kadang-kadang masih pelaku usaha mikro itu masih belum bisa memisah itu. Seharusnya tahan. Ketika dapat uang, kalau pelaku usaha mikro itu habis. Seharusnya kalau kita pingin
pikir maju. Itu yang saya selalu tekankan ketika kita membina pelaku usaha. Coba dong dipisah antara uang pribadi dengan uang berdagang, uang usaha. Karena apa? Seharusnya itu ketika kita dapat keuntungan itu jadi tambah modal, tambah keuntungan jadi modal. Bukannya langsung habis untung. Nah itu yang akhirnya, itu yang manajerial yang dari para pelaku usaha mikro kita itu yang masih kurang. Kalau saya bilang itu masih kurang. Tidak bisa berkembang untuk berkembang. Mungkin ya saya tidak bisa memaksakan karena ini kan larinya ke kebutuhan ya. Nah seperti itu. Urusan perut biasanya. Udah beda, udah susah saya udah ngomong. Cuman kadang-kadang saya selalu bilang gini, kalau misalnya mau maju ya itu tadi berpikirnya seperti itu gitu loh. Tapi artinya belum ada baik dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pihak bank sekalipun itu soal kebijakan ini ya belum ada komunikasi belum ada informasi. Biasanya nanti kalau pusat udah ada menginformasikan provinsi, di kita juga nanti kita disosialisasikan. Soalnya saya lihat statement terakhir Pak Maman ya, Menteri Koperasi itu ya Januari ini harus sudah realisasi. Tapi ya kalau misalnya belum kan berarti mungkin gimana ini kan nggak tahu juga perkembangannya. Tapi yang pengen saya tanya lagi itu soal penerapan PPN baru nih. PPN baru ini kan berdampak banget sebenarnya ke pelaku UMKM ya, tapi pemerintah kan mengatakan bahwa sektor usaha mikro ini nggak kena, tapi kan bukan cuma usaha mikro, tapi kan usaha menengah dan kecil juga kan ini ikut terdampak nantinya. Gimana itu? Itu benar, karena PPN-nya naik juga kan. Iya, 12% itu. 12%. Itu jadi memang kita lagi nunggu juga seperti apa, karena kan kita sudah habis tahun nih 2024. Kita akan lihat nih nanti para pesohor atas itu akan berbicara statement seperti apa regulasinya. Semua kita lagi nunggu regulasi. Karena kalau kita ngomong pemerintah daerah itu nggak bisa kita hanya statement, tapi harus ada administrasi dokumentasi yang harus yang dibuat, legal ya, yang legalitas, sehingga apa kita juga di bawah bisa jalan. Karena kalau orang pusat, pemerintah pusat membuat suatu aturan yang berjalan kan yang di bawah, seperti kita ini yang dinas teknis. Nah, yang diojok-ojok masyarakat mah yang di sini. Benar. Jadi ya kami mah menunggu atas aja. Kalau atas bilangnya serang gitu kan. Yang penting aturannya sudah ada seperti itu. Oke, menarik sekali CS Banpos. Jadi sektor UMKM ini memang jadi salah tulang punggung perekonomian negara sebenarnya, dan sudah terbukti dari zaman ke zaman itu ya sektor Ekora ini yang paling bisa eksis dan bertahan menjadi penyelamat bangsa di segala situasi. Oke, mungkin statement penutup dari Bu Sinta untuk menutup perbincangan kita hari ini. Terima kasih. Kabupaten Serang itu punya logo untuk UMKM. UMKM bisa bela beli sejahtera. Kenapa? Kita harus dengan cara UMKM kita bela, dengan cara apa? Kita beli agar apa? UMKM-nya sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Jadi sejahteranya bareng-bareng, jangan iya dong. Sendiri aja. Ini contoh-contoh produk UMKM Kabupaten Serang, CS Banpos. Kalau ada yang ngelihat produk-produk kayak gini, wajib dibeli. Wajib, dan gampang ditemuin. Sekarang ini semua bisa dapat di store-store terdekat yang ada di dekat rumah-rumah Bapak Ibu semua. Di minimarket ada nggak? Ada dong. Ada tuh, udah ada. Udah, ini sudah. Ini benar-benar produknya luar biasa dan rasanya udah pasti enak gitu. Oke. Nggak kalah lah dengan pabrikan. Oke, CS Banpos, jangan lupa majukan daerah kamu dengan membeli produk lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.